Al-Baqarah 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu dan infaklah kalian fi sabilillah di dalam jalan Allah. Jadi di jalan Allah itu dalam konteks ini bukan untuk perang, ya termasuk untuk nyukupi keluarga, untuk hal-hal yang sifatnya ketaatan. Jadi Ani Bani Abbas fi qaulihi ta'ala, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa anfiqu fi sabilillah wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Qala laisa dzalika fil qital. Innama huwa fin nafaqati antum sika biyadika anin nafaqati fi sabilillah. Ini Ibnu Katsir. Jadi wa anfiqu fi sabilillah ini bukan hanya urusan perang yang harus dibelani mati-matian, tapi juga urusan nafkah dalam keluarga, terus ngurusi anak istri. Jadi wa anfiqu fi sabilillah itu kaitannya dengan nafkah. Wala tulku dan jangan menjatuhkan kalian biaidikum terhadap tangan-tangan kalian ilat tahlukah pada kerusakan, dan kalian jangan menjatuhkan tangan kalian di dalam kerusakan, artinya tidak mau memberi nafkah, apalagi dia punya kewajiban memberi nafkah terus tidak mau, itu tidak boleh. Jadi dalam Ibnu Katsir juga waqala Al-Hasan Al-Basri wala tulku bi aidikum ila tahlukah qala huwa al-bukhlu, itu adalah pelit, ya. Itu adalah pelit. Jadi menolak untuk memberi nafkah. Wa ahsinu dan berbuat baiklah kalian dengan memberi nafkah dan lain-lain. Innallaha sesungguhnya Allah iku yuhibbu, senang siapa Allah al-muhsinin pada orang-orang yang berbuat baik. Jadi memang kaitannya ayat sebelumnya, ayat 194, 193 itu memang masalah qital. Untuk ayat 195 ini adalah pembiayaan dalam segala hal yang bukan termasuk qital, itu juga harus dibiayai, termasuk diantaranya memberi nafkah keluarga. Kok itu dimasukkan, walaupun memberi nafkah keluarga itu kalau memang perintahnya Allah, itu judulnya berarti juga sabilillah, ya, dalam rangka taat pada Allah. Jadi bukan hanya masalah pangan, sandang, papannya, termasuk biaya pendidikan agamanya, ya enggak, keluarga itu. Ya, biaya membeli mushafnya, biaya alat ibadahnya, itu semua butuh biaya. Lah itu
harus istilahnya ada penghasilan kita yang dialokasikan di situ. Itu wa anfiqu fi sabilillah. Itu perintahnya. Larangannya wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Artinya jangan pelit. Ya. Jangan pelit. Jadi ada kewajiban memberi nafkah, memberi pembiayaan keluarga untuk belajar agama misalkan, terus nggak mau. Nah, itu nanti menjatuhkan kalian kepada kerusakan. Kenapa? Kalau nggak seperti itu, musuh itu akan kuat, sementara kalian akan lemah. Nah, pada saat itu kalian dirusak oleh musuh. Dan berbuat baiklah. Jadi bin nafakoti wa ghairiha, dalam memberi nafkah dan lain-lain. Allah senang pada orang-orang yang berbuat baik. Ya. Bisa dipahami di sini. Wa atimmu, dan menyempurnakanlah kalian al-hajja, pada haji, wal umrota, dan umroh, lillah, karena Allah. Artinya abduhuma bihuku kihima. Jadi laksanakanlah haji dan umroh itu sesuai dengan hak-haknya. Hak-haknya haji, hak-haknya umroh itu apa? Ya sudah, itu dilaksanakan sesuai ketentuannya. Itu arti dari wa atimul hajja wal umrotalillah. Termasuk dari segi mikotnya, pakaian ihramnya, rukun-rukunnya, dan lain-lain. Itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fa'in uhsirtum, maka seandainya dicegah kalian, dicegah di sini belum sampai sempurna melaksanakan haji dan umrohnya, tertahan oleh musuh dan lain-lain. Ya. Jadi maka seandainya kalian tertahan, artinya muniktum an itmamiha bi'aduwin. Jadi kalian tercegah tidak bisa melaksanakan haji atau umroh sampai tuntas. Karena memang ada musuh yang menghalangi. Kalau zaman Nabi ya mau umroh, terus dihadang di Hudaybiyah itu, sehingga umrohnya tertahan, nggak bisa sampai selesai. Fama, maka apa-apa, istaisaro, yang gampang, opoma, minal hadyi, dari hadyi, hadiah kambing. Famastaisaro minal hadyi, artinya kalian punya kewajiban untuk menyembelih kambing. Jadi hadyu yang paling ringan itu adalah kambing. Hadyu yang paling ringan itu adalah kambing, disembelih di mana dia tertahan. Jadi disembelih di mana dia tertahan. Lah umpama belih onta gimana? Ya ndak apa-apa.
kalau punyanya unta, tapi minimal adalah kambing. Bisa dipahami? Wala tahliku, dan jangan menggundul kalian ru'usakum, pada kepala-kepala kalian. Jadi yang lebih utama memang gundul, jadi bukan sekedar cukur ya. Jadi wala tahliku ru'usakum artinya kalian jangan tahallul, jangan melakukan tahallul. Hatta yablugha, sehingga sampai apa al-hadyu, hadiah yang disebut itu, famastaisaro minal hadi, mahillahu, pada tempat halalnya hadyu. Tempat halalnya artinya tempat penyembeliannya. Ya. Dan kalian jangan sampai melakukan tahallul, menggundul kepala kalian, sehingga hadyu yang disebutkan di atas tadi sampai pada tempat halalnya. Artinya tempat di mana kambing tersebut harus disembelih. Jadi tempat halalnya itu artinya tempat di mana kambing itu harus disembelih. Ada kalanya itu di tanah haram, ada kalanya disembelih di tempat di mana dia tertahan. Jadi huwa al-haram au makanul ihsor. Jadi ada kalanya hadiah itu bisa disembelih di tanah haram, ada kalanya itu disembelih di mana dia tertahan. Nah. Paman, maka barang siapa, karena yang ada di Yaman, mingkum, dari kalangan kalian, iku maridon, sakit, au atau bihi, iku menimpa padaman, adzan utawi penyakit. Penyakit di sini termasuk kutu. Min roksih, dari kepalanya. Fafidyatun, maka membayar fidyah. Fidyah di sini min siyamin, dari puasa. Puasa 3 hari. Ya. Au sodakotin, atau sodakoh. Sodakoh di sini 3 sok. 3 sok diberikan kepada 6 orang miskin. Au nusukin, atau nusuk. Nusuk ini menyembelih kambing. Menyembelih kambing. Lah, barang siapa, jadi barang siapa di antara kalian itu sakit, terus tidak mampu melanjutkan haji dan umrohnya. Ada kan kasus seperti itu? Ya, sakit sehingga yang nggak mampu ya, melanjutkan haji dan umrohnya, menyempurnakan haji dan umrohnya. Nah, terus yes, memang harus digundul kepalanya.
atau di situ ada sesuatu yang menyakitkan di kepala, contohnya kuman, kutu, dan lain-lain, sehingga dia harus menggundul kepalanya dalam keadaan ihram, ya, maka dia punya kewajiban bayar fidyah, ya. Bayar fidyahnya puasa 3 hari atau sodakoh 3 sok dibagi untuk 6 orang. 3 sok itu ya sok untuk zakat fitrah itu, ya. Atau dia menyembelih kambing. Ya kalau 1 sok dianggap 3 kilo misalnya, ya berarti ya 9 kilo itu. Lah termasuk orang yang di situ menggundul kepalanya tanpa udzur. Nah itu termasuk kena kafaroh ini, ya. Jadi wa ulhiqa bihi man halaqo li ghairi utrin li annahu aula bil kafaroti. Nah, jadi termasuk masuk dalam hukum ini orang yang mencukur rambutnya tanpa udzur. Itu masuk dalam hukum ini. Karena dia lebih berhak bayar kafaroh. Yang ada udzur saja bayar kafaroh, apalagi yang tidak udzur. Wa kadza manis tamta'a bi ghairil halqi katibi walubsi wadahni li utrin au ghairih. Atau dia waktu ihram itu memakai minyak wangi, ya, atau memakai pakaian yang tidak selayaknya digunakan untuk ihram, atau memakai minyak entah itu karena udzur atau selain udzur. Nah, maka juga harus membayar kafaroh milih di antara 3 itu, ya. Milih di antara 3 itu. Jadi saya ulang ya. Jadi barang siapa yang sakit misalnya di kepala itu pusing luar biasa, terus harus digundul karena mungkin untuk meredakan sakitnya itu dibekam misalkan, kan? Atau ada sesuatu yang menyakitkan, di situ ada kutu misalnya, ya sudah, dia bayar fidyah puasa 3 hari atau sodakoh 3 sok untuk 6 orang miskin atau menyembelih kambing. Itu adalah pilihan, ya. Jadi saya ulang lagi biar lebih enak. Jadi fa'in uhsirtum famastaisara minal hadi. Jadi jika kalian dicegah tidak bisa menyempurnakan haji dan umroh oleh musuh, maka apa-apa yang mudah dari hadyi. Nah, hadyi itu kan
Kalau tidak onta, ya sapi. Kalau tidak sapi, ya kambing. Sehingga famastaisaro minal hadi itu paling tidak menyembelih kambing. Jadi ketika kalian tercegah dari menyempurnakan haji atau umroh karena sakit, perhatikan ya, sakit terus gagal ya, atau terhalang musuh, lalu kamu tahallul, maka wajib atas kamu menyembelih ya paling tidak kambing ya. Kalau adanya sapi ya boleh sapi ya. Kalau adanya unta ya boleh unta. Tuh. Jadi paling tidak kambing. Terus wala tahliku ru'usakum hatta yablugol hadyu mahillah. Jadi wala tahliku ru'usakum hatta yablugol hadyu mahillah. Ini ada sisi mansuhnya. Ya, ada sisi mansuhnya. Nasehnya adalah ayat selanjutnya, faman kana minkum maridhon au bihi adzan min ra'sih fa fidyatun min siyamin au shadaqatin au nusuk. Ya. Kalau gini loh, kalau terhalangnya itu karena musuh, ya sudah, itu tidak bisa lanjut kan, seperti Nabi dan para sahabat. Tapi kalau terhalangnya itu karena selain musuh, misalnya karena sakit misalnya, itu kan masih bisa mungkin ditompakno tandu, ya kan, digeledek pakai apa, kursi roda, itu kan masih bisa. Kalau seperti itu, nah, ya kan, terus kok itu kan karena sakit harus digundul kepalanya, ya kan, terus dibekam atau dikasih perawatan apa kan gitu. Lah itu ya tidak menyembelih hadyu, tidak, cukup bayar kafaroh puasa 3 hari atau sodakoh 3 sok untuk 6 orang miskin atau menyembelih kambing. Ada pilihan ya. Ya, ada pilihan di situ. Nah, ini ada riwayatnya. An Ka'ab ibni Ujrah qala fiya unzilat hadhil ayah. Jadi ayat ini diturunkan berkaitan dengan saya. Ayat apa? Faman kana minkum maridhon au bihi adan min ra'sih fa fidyatun min siyamin au shadaqatin au nusuk. Ya. Qala fa'ataituhu faqala utnuh fadanautu faqala utnuh fadanautu faqala sallallahu alaihi wasallam ayudzika hawamuka. Qala ibnu Aun wa adunnuhu qala na'am. Qala fa'amaroni bifidyatin min siyamin au shadaqatin au nusukin matayassaro. Hadis riwayat Muslim. Jadi waktu itu kepalaku itu penuh kutu. Aku mau mendekat sama Nabi ya sungkan.
Terus Nabi bilang, sini, mendekat sini. Nah, aku ya gimana, sungkan. Nabi bilang, sini, dekat sini. Terus Nabi bilang ke aku, apa kamu tersakiti oleh kutu rambutmu di kepalamu itu? Terus aku bilang, iya. Terus Nabi perintah kepadaku untuk membayar fidyah. Milih itu puasa atau sodakoh 3 sok untuk 6 miskin atau menyembelih, ya, nusuk, ya. Fa'idha amintum, maka ketika aman kalian, ketika keadaan aman, tidak ada musuh di situ, paman maka barang siapa ta'a yang bersenang-senang di Yaman bil umroti dengan umroh ilal haji pada haji, kalau lebih gampangnya dikatakan sebagai haji tamatuk. Di haji tamatuk, ya, seneng-seneng. Tamatuk itu kan seneng-seneng. Fama maka apa-apa istaisaro yang gampang opoma minal hadyi dari hadyah. Nah, ini adalah kambing disembelih setelah ihram. Jadi wahwa satun yatbahuha ba'dal ihram bihi wal afdol yauman nahri. Lah barang siapa yang haji tamatuk, nah, kebanyakan para sahabat kan memang haji tamatuk. Kalau Nabi dan beberapa orang kaya itu kan haji kiron. Yang lain disuruh haji tamatuk. Kalau Aisyah kan haji ifrad, kan gitu. Yang tamatuk itu ihramnya sejak awal itu kan diniatkan untuk umroh. Ya, diniatkan untuk umroh. Setelah umroh selesai, dia melakukan tahallul, ya, melakukan tahallul. Maka dia punya kewajiban untuk menyembelih kambing. Jadi famas taisaro minal hadi. Jadi itu bisa disembelih begitu lepas dari ihramnya, atau yang lebih utama itu disembelih pada yauman nahri. Yauman nahri itu ya tanggal 10 itu disembelih. Itu bagi yang punya kambing, ya. Paman maka barang siapa lam yajid yang tidak menjumpai dia orang, artinya tidak menjumpai kambing, entah tidak punya uang untuk beli, atau mungkin kambingnya yang langka, ada uang tapi kambingnya tidak ada, langka, atau memang dua-duanya, kambingnya ya langka dan tidak punya uang, pokoknya tidak ketemu kambing. Fasya musala sati ayam, maka puasa 3 hari. 3 hari ini dilaksanakan sebelum Yaumu Arafah. Ya.
Jadi qabla yaumi Arafah. Dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut, ya, dilaksanakan 3 hari berturut-turut. Jadi prakteknya puasa 3 hari berturut-turut, ya. Dan nanti setelah pulang itu juga 7 hari berturut-turut. Jadi berturut-turut. Lah misalnya sebelum hari Arafah itu kok belum melaksanakan puasa 3 hari, lah puasa 3 harinya boleh dilaksanakan di hari Tasrek. Nah, ada rukhsah di situ. Boleh dilaksanakan di hari Tasrek. Jadi itu larangan untuk puasa sebenarnya tanggal 11, 12, 13. Tapi untuk yang belum melakukan puasa 3 hari, ya, itu boleh dilaksanakan di tanggal-tanggal tersebut. Wa ahroja al-hakim an Ubay annahu kana yaqra'uha fasiyamu salasati ayyam mutatabiat. Itu di tafsir Durul Mansur. Jadi Ubay bin Ka'ab membaca ayat tersebut itu ada tambahan mutatabiat, gitu loh. Di Quran Utsmani ini tidak ada kata mutatabiat. Tapi ada riwayat menjelaskan bahwa Ubay bin Ka'ab membaca ayat ini, fasiyamu salasati ayam, itu dibaca fasiyamu salasati ayamin mutatabiat. Berarti puasa 3 harinya memang berturut-turut. Fil haji, di dalam haji, wasabain, dan 7 hari idza rojatum, ketika pulang kalian, ya. Ketika pulang kalian. Pulang ke rumah atau dalam perjalanan pulang ke rumah itu sudah boleh. Nanti dibacakan riwayatnya, dibaca satu-satu nanti. An Aisyah wa an Salim, ya. Jadi an Urwah an Aisyah wa an Salim an Abdillah ibni Umar annahuma qola. Jadi Aisyah dan ibni Umar mengatakan, lam yurahhas fi ayyamit tasriki an yasuma illa liman lam yajid hadyan. Jadi hari-hari tasrek itu tidak dirukhsahkan untuk puasa di hari tersebut kecuali bagi orang yang tidak menjumpai hadyan. Jadi haji tamatuk nggak ada kambing, terus sebelum yaumu Arafah belum puasa 3 hari, ya sudah dilaksanakan pas hari Arafah itu. Ada lagi riwayat an Salim ibni Abdillah ibni Umar an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala asyamu liman tamatta'a bil umrati ilal haji ila yaumi Arafah.
Jadi puasa 3 hari bagi orang yang haji tamattu itu dilaksanakan sebelum hari Arafah. Jadi paling mepet itu ya berapa? Tanggal 6, 7, 8 itu paling mepet. Faman lam yajid hadyan walam yasum soma ayyama mina. Itu di Nailil Autor. Jadi barang siapa yang tidak ketemu hadyah, nggak temu kambing, dan dia belum puasa 3 hari, maka dia supaya puasa di hari-hari Mina. Hari Mina ya hari Tasrek itu. Wa'ah roja waqi wa benu Abi Saibah wa Abed bin Humed wa benu Jarir ya. An Mujahid wa sab'in idza roja'tum qala innama hiya ruhsatun insa'a somahunna fitorik wa insa'a somahunna ba'dama roja'a ila ahli. Ya, jadi wasabein idza roja'tum itu di dalamnya ada rukhsah. Kalau ada orang menginginkan puasa 7 hari itu di perjalanan pulang, itu ya boleh. Kalau ada orang yang menginginkan puasa 7 harinya nanti kalau sudah sampai rumah, itu juga boleh. Jadi tidak ada bedanya. Ya, tidak ada bedanya. Jadi di perjalanan pulang boleh, atau pas sampai di rumah juga boleh. Itu di tafsir Durul Mansur. Tilka utawi demikian itu 3 dan 7 iku asaratun 10 kamilatun yang sempurna. Kamilatun yang sempurna. Dalika utawi demikian itu ya, hukum yang disebut di atas haji tamattu yang mana di dalamnya wajib bayar hadyah atau puasa 10 hari, iku liman bagi orang lam yakun yang tidak ada sopo ahluhu keluarganya orang, iku hadiril masjidil haram orang-orang yang menghuni atau penduduk Masjidil Haram. Jadi haji tamattu itu hanya diperbolehkan bagi orang yang bukan penduduk Mekah. Hanya diperbolehkan bagi orang yang bukan penduduk Mekah. Kalau dia penduduk Mekah itu tidak boleh. Haji yang lain saja. Ya. Bisa qiron atau ifrad. Ya. Kalau saya dulu ifrad. Jadi gini, haji tamattu hanya boleh dilakukan oleh orang yang bukan penduduk Mekah. Ya. Lah orang yang bukan penduduk Mekah ini ya tetap boleh milih 3 itu. Boleh qiron, boleh tamattu, boleh ifrad. Ya.
Paling enak iku ifrat, wis gak beleh-belehan ngene iki. Kaji paling ngirit ya. Jadi umrohnya belakangan, setelah haji baru umroh, itu ifrat. Kalau tamattu sebelum haji sudah umroh, kaji kiron juga seperti itu, sebelum haji sudah umroh. Jadi kalau tamattu kan umroh, tahallul, nah nanti pakai pakaian ihram lagi waktu haji. Kalau kiron kan bablas itu, umroh selesai tidak tahallul, langsung bablas haji. Lah kalau ifrat haji, lah setelah haji tahallul, ya kan, habis itu baru umroh. Seperti Aisyah, enggak nyambung. Jadi haji tahallul, ya kan, enggak, kalau haji ifrat enggak. Jadi tanggal 10 itu kan sudah tahallul yang haji. Tanggal 11, 12, 13 itu kan tidak pakai pakaian ihram. Nah nanti setelah itu baru umroh, itu haji ifrat. Oke, dilanjutkan. Wataku dan takutlah kalian Allah pada Allah. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian anallaha sesungguhnya Allah iku sadidul iqab, luar biasa siksaannya bagi siapapun yang menyelisihi aturan-aturannya. Al-hajju utawi haji iku ashurun beberapa bulan, mohon maaf, ashurun beberapa bulan, maklumatin yang diketahui. Jadi haji itu waktunya adalah beberapa bulan yang diketahui. Ini bulan haji itu mulai Syawal, Dzulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah. Itu bulan haji namanya. Jadi al-hajju asyhurun maklumat. Jadi mulai Syawal, tanggal 1 Syawal itu, terus Dzulqa'dah, terus sampai 10 Dzulhijjah. Paman maka barang siapa farodho yang mewajibkan atas dirinya sendiri, ala nafsih, fihinna di dalam ashurun maklumat, al-hajja pada haji, jadi bil ihrami bihi, ihram haji, maksudnya aujaba bi bihi hajan, dia memakai umroh untuk haji, fala rofasa maka tidak boleh rofas. Rofas artinya jima, ya, jima. Wala fusuko dan tidak boleh fusuk,
Fusuk itu melakukan kemaksiatan. Jadi ma'asin. Wala jidala dan tidak boleh bertengkar. Ya, jidal tidak boleh. Fil haji di dalam haji. Ya, di dalam haji. Jadi pas ikhram itu tidak boleh jima istrinya pas ikhram ya. Pas pakai pakaian ikhram itu. Tidak boleh jima istrinya, nggak boleh melakukan kemaksiatan, nggak boleh jidal. Ya. Jadi harus betul-betul tenang hatinya, nggak boleh aneh-aneh. Kalau ikhramnya sudah lepas dan memang memenuhi syarat boleh jima, lah silahkan. Sudah tahalul, ya, dan memenuhi syarat boleh jima, ya silahkan. Kalau haji ya selepas tawaf ifadah, nah itu aman itu. Nah kalau soal fusuk jidal mau ikhram mau ndak, ya kalau bisa ya jangan. Ya kan? Kalau jima ini kan aslinya halal. Ya. Kalau ikhram sudah dilepas dan memang memenuhi syarat untuk boleh jima, misalkan setelah tawaf ifadah, ya silahkan. Kalau fusuk jidal, walaupun tidak ikhram ya janganlah, jangan. Apalagi ikhram. Ya. Fil haji di dalam haji. Wama dan apa-apa taf'alu yang mengerjakan kalian min khairin dari kebaikan termasuk sodakoh. Nah, di situ ya'lamhu mengetahui hu pada ma min khairin sopo Allahu Allah. Watazawatu dan berbekallah kalian nggawa sangu, ora oleh kaji bonek itu ndak boleh ya. Watazawatu dan berbekallah kalian. Fa inna khairazat maka sesungguhnya lebih baiknya bekal iku at-taqwa ketakwaan. Jadi an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana ahlul Yaman yahujjuna wala yatazawwaduna. Ini orang-orang Yaman ini. Mereka haji tapi tidak bawa bekal. Wa yaquluna nahnu al-mutawakkilun. Wis aku pasrah ning gone Gusti Allah. Ngono. Ini kan niat ibadah. Nah, ini ibadah ini. Ngono gayane ngono kuwi. Wis ndak usah bawa bekal. Ngono. Pasrah pada Allah, wong ini ibadah lillahi ta'ala kok. Nanti Allah juga memberikan jaminan nanti kan ngono. Fa'idha qadimu Makkah sa'alun nas. Nah setelah sampai di Mekah betul kelaparan, ngemis di Mekah ngemis, minta-minta kepada orang. Fa'anzalallah ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi berkaitan dengan penduduk Yaman, pikirnya ya haji, wah ini lillahi ta'ala, pasti Allah menjamin ini nanti. Itu pasti Allah memberikan pertolongan. Nahnul mutawakkilun, kita pasrah pada Allah. Tapi nggak bawa bekal. Setelah sampai di Mekah, sa'alunas, ngemis-ngemis pada orang-orang itu. Le, aku luwe le, mangan le. Wah, ngerepoti wong. Ya.
Nah, terus ayat ini diturunkan wa tazawwadu, bahwa bekal yang cukup untuk safar kalian itu sampai pulang itu. Dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Tuh, sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Termasuk usaha untuk tidak ngemis-ngemis. Itu ya bagian dari ketakwaan itu. Usaha menjaga dirinya untuk tidak melanggar aturan, nah itu bekal yang baik itu. Jadi takwa bekal yang baik. Wah iki arep haji, aku neng kono kudu hati-hati. Itu aku nanti di sana harus hati-hati. Nggak boleh celometan seperti waktu di Indonesia misalnya. Ya kan? Nggak boleh aneh-aneh ya, dan lain-lain. Ini yang betul-betul bisa mempraktekkan ya orang Indonesia betul itu. Ini seumur hidup sekali ke sana, wah hati-hati betul mereka. Mas, nanti di sana hati-hati, ngomong sak ngomong dijaga. Ya kan? Ya. Yang diuntungkan travelnya. Ojo ngamuk-ngamuk. Nah, gitu. Nah, itu kadang ya itu dibuat nakalan sama orang-orang. Travel-travel yang nggak bertanggung jawab. Wes ngakali, nasehati, watazawatu. Fa inna khairaz zati taqwa. Sabar, Mas ya gak dikei mangan. Oh, iso ae ngomongi. Wattakuni, dan bertakwalah kalian nih padaku. Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal. Wahai orang-orang yang mempunyai akal. Laisa, tidak ada. Satu ayat lagi. Alaikum, atas kalian opo junahun dosa. Antab tahu, jika mencari kalian fatlan pada keutamaan. Fatlan ini rizki. Ada keramaian, pasti ada ekonomi di situ. Ya kan? Haji sambil jualan mie instan misalnya. Boleh. Haji sambil jualan buah misalnya, boleh. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi tidak dosa atas kalian jika kalian mencari keutamaan, artinya rizki dari Tuhan kalian. Lah orang-orang itu sebagian kan ada yang benci seperti itu. Ini itu ibadah. Ya. Ibadah itu yang khusyuk. Wis aja mikir donya ngono. Jangan mikir keduniaan, dagang tinggalkan. Wah, gitu kan? Lah ndak seperti itu. Boleh saat haji kalian mencari keutamaan dari Tuhan kalian. Hikmahnya ya banyak itu. Ya. Pas acara haji ada orang kelaparan. Duitnya akeh, tapi lapar. Lah kalau ndak ada orang jualan, terus makan apa dia? Ya kan? Bener ndak?
Jadi pedagang asongan di saat haji itu ya ada manfaatnya dan itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Siapa tahu ada yang kelaparan. Kalau ndak ada orang jualan ya sak repotan itu. Berhubung ada yang jualan, perutnya bisa terganjal, bisa makan. Tuh. Kalau ndak ada orang jualan ya sak repotan, repotan. Di celana hitam. Fa'idha afatum, maka ketika bubar kalian, bubar dari wukuf, min arofatin, dari arofah, setelah wukuf di arofah, fatkuru, maka ingatlah kalian Allah, pada Allah. Ingat pada Allah itu ya baca talbiyah, baca tahlil, baca doa, ya. Indal mas'aril haram, di sisi mas'aril haram. Mas'aril haram ya Musdalifah itu, ya. Jadi aslinya mas'aril haram itu adalah suatu gunung di ujung Musdalifah, ya, suatu gunung atau pegunungan di ujung Musdalifah. Itu malam 10, ya. Jadi Rasulullah di situ sampai paginya itu menguning, ya, sudah ada sinar matahari, baru melanjutkan perjalanan ke Mina. Ya. Wadkuruhu, dan ingatlah kalian hu pada Allah, kama hadakum, sebagaimana memberi petunjuk siapa Allah kum pada kalian, wain, dan bahwasanya kuntum ada kalian, mingko belihi, dari sebelum diberi petunjuk oleh Allah, laminad dolin, niscaya termasuk orang-orang yang tersesat. Ya. Jadi diingat-ingat dulu sebelum dapat hidayah, kalian ya betul-betul sesat. Wa in kuntum min qablihi laminad dolin. Oke, cukup dulu. Besok